Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santri Deso. Di pagi hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berada di dalam kitab yang bernama Nasoihul Ibad. Artinya yaitu nasihat-nasihat para hamba. Kitab ini dikarang oleh ulama yang bernama Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani dan disyarahi oleh ulama yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Beliau adalah ulama yang berasal dari Indonesia, tepatnya sekarang berada di kota Banten atau di provinsi Banten. Dalam kitab ini ada beberapa cerita yang akan saya bacakan untuk kalian semua. Cerita yaitu mengenai wafatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang ahli tasawuf. Banyak sekali ulama-ulama atau para santri yang hendak mempelajari ilmu tasawuf merujuk kepada atau mengambil bagian ilmu, atau juga bisa dikatakan merujuklah kepada Imam Ghazali. Di sini Imam Ghazali mempunyai seorang murid ya. Di sini akan saya ceritakan wafatnya Imam Ghazali. Di mana wafatnya Imam Ghazali ini ketika masuk surganya itu bukan karena amal-amalnya. Seperti apa ceritanya? Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ya al-Ghazali fin naumi. Imam Ghazali itu pernah terlihat di dalam mimpi ya, di dalam tidurnya seorang santri, yaitu ya berarti mimpi. Ru'ya al-Ghazali fin naumi. Imam Ghazali pernah terlihat dalam tidur. Faqila lahu, kemudian beliau Imam Ghazali ditanya oleh muridnya tadi. Muridnya ini sedang bermimpi bertemu Imam Ghazali ketika Imam Ghazali itu telah wafat. Ditanya oleh santrinya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Imam Ghazali? Dijawab oleh Imam Ghazali, faqala awqafani baina yadayhi. Gusti Allah itu telah menghadapkanku atau memberhentikan diriku di hadapannya ya. Ya berarti Gusti Allah itu memposisikan Imam Ghazali di hadapan Gusti Allah. Auqafani baina yadayhi wa qala li bima qadamta alayya. Saya ulangi lagi, wa qala li bima qadamta alayya. Gusti Allah bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, bima qadamta, sebab apa kamu bisa datang kepadaku? Bima qadamta alayya, sebab apa penyebab kamu bisa datang di hadapan saya? Itu kata Gusti Allah. Fasiratu azkuru a'mali. Kemudian kata Imam Ghazali, saya menyebutkan seluruh amal-amal saya. Ditanya oleh Gusti Allah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan seluruh amal-amalnya. Faqala lam akbalha, tetapi Gusti Allah itu tidak menerimanya. Faqala lam akbalha, tidak, saya tidak menerimanya itu semua. Wa innama qabilatu minka, tetapi saya menerimamu
adalah ketika suatu peristiwa, adanya suatu peristiwa. Apa peristiwa itu? Dzata yaumin nazalat dzubabatun ala midadi qalamika. Kata Gusti Allah, saya tidak menerimamu atas amal-amalmu itu semua, tetapi saya menerimamu itu atas suatu kejadian ketika suatu hari ada lalat menghinggap di tinta, wadah tinta ya, di tintanya pulpenmu, kata Gusti Allah kepada Imam Ghazali tadi. Untuk apa, mau apa lalat itu tadi menghinggap di tintanya Imam Ghazali tadi? Litasyaraba minhu wa anta taktubu fatarakta alkitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan biha. Lalat tadi itu mau minum ya, mau kepingin minum tinta tadi, air tinta tadi, sedangkan kamu dalam keadaan sedang menulis. Kemudian lantas engkau meninggalkan tulisan, berhenti untuk menulis. Fatarokta alkitabata, berhenti untuk menulis, sehingga lalat tadi itu mengambil atau meminum sebagian jatahnya. Ya, berarti lalat itu meminum sesuai kadar kebutuhannya, dan yang kamu lakukan itu sebagai rasa kasih sayang terhadap lalat itu tadi, rahmatan biha. Tsumma qala ta'ala, kemudian Gusti Allah berkata, umdu bi'abdi ilal jannah, masuklah ke dalam surga wahai hambaku. Itu apa kata Gusti Allah tadi, umdu bi'abdi ilal jannah, wahai hambaku silahkan engkau masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah cerita Imam Ghazali ketika masuk surga bukan dikarenakan amal-amalnya, tetapi Imam Ghazali masuk surga dikarenakan Imam Ghazali pernah membiarkan seekor lalat untuk meminum tinta pulpennya Imam Ghazali ya. Dipersilahkan oleh Imam Ghazali untuk meminum tinta itu tadi. Nah, mempersilahkannya itu dengan rasa kasih sayang. Imam Ghazali seperti ini karena beliau mengamalkan suatu hadis dari Nabi ya, hadis Nabi lewat jalur Umar bin As. Apa isi dari hadis itu? Isi dari hadis itu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang mempunyai kasih sayang, orang-orang yang suka berbuat kasih sayang, yarhamhum, akan diberi rasa kasih sayang juga oleh Ar-Rahman, zat yang penuh rasa kasih sayang, yaitu Gusti Allah sendiri, tabaraka wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh karena itu, berilah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang atau penduduk yang di langit akan memberi rasa kasih sayang terhadap kalian. Itu adalah hadis Nabi yang sebagai pelajaran kepada umatnya agar umatnya mempunyai rasa kasih sayang. Begitu juga Imam Ghazali memberi rasa kasih sayang mengikuti hadis ini, mengikuti hadis itu tadi, mengamalkan mempunyai rasa kasih sayang, mengamalkan untuk mempunyai
makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi Imam Ghazali mengamalkan hadis itu. Nah begitu juga tidak hanya Imam Ghazali, kita juga harus bisa mengamalkan hadis tersebut, hadis yang telah disampaikan oleh Nabi ini tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar kita mempunyai rasa kasih sayang terhadap seluruh makhluk, agar kita juga bisa diberi kasih sayang oleh penduduk-penduduk yang ada di langit. Mungkin ini cerita yang bisa kita ambil maknanya atau faidahnya atau hikmahnya, dan kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya bagikan mengenai cerita Imam Ghazali masuk surga tanpa diperhitungkan amal-amalnya, tetapi yang dilihat adalah Imam Ghazali mempunyai rasa kasih sayang sehingga Gusti Allah merasa ridho dengan perbuatan Imam Ghazali terhadap makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi. Sekian saja, barangkali ada kesalahan dalam pembacaan atau dalam penyampaian. Bagi kalian semua, bagi para kiai, para gus-gus, para habib, barangkali ada kesalahan, mohon koreksinya. Bisa dijawab, bisa dikomentari di kolom komentar kalau ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini melalui video ini. Tidak hanya itu juga, cerita ini juga sudah banyak disampaikan melalui video-video yang lain atau melalui ulama-ulama yang lain, ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain, dan juga kepada para habib-habib juga menceritakan demikian mengenai Imam Ghazali. Ini hanya saya menyampaikan cerita Imam Ghazali melalui langsung dari kitabnya yang diambil dari kitab Nasha'ul Ibad. Sekian dari saya. Salam santri deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.